Bab 211. Rata-rata. Guo Rui dan Wang Yixuan tidak menyadari perubahan ekspresi orang lain saat mereka terus berbisik satu sama lain. Apa yang kau pikirkan seharian ini? Bagaimana kau tahu tentang generasi kedua yang kaya? Guo Rui memberi kuliah. Yang penting dia mengendarai supercar. Wajar kalau saya salah paham dengan posisinya, kata Wang Yixuan. Lagi pula, guru Guo tidak setua itu dan masih menawan. Kalau dia tidak punya kekuatan, dia tidak akan bisa menarik perhatianmu. Ayo, ayo, ayo. Omong kosong apa yang kau bicarakan, kata Guo Rui, singkatnya, dia bukan generasi kedua yang kaya. Jangan terlalu dipikirkan. Kau benar. Aku memang terlalu banyak berpikir, bisik Wang Yixuan di telinga Guo Rui. Memang ada kesalahpahaman, tapi dia memang tampan dan bertubuh bagus. Anda terlalu hebat, guru. Saya masih perlu banyak belajar dari Anda. Ayo, 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 jangan ngomong sembarangan di sini. Cepat setel pianonya. Hehe, kalau begitu aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Setelah mengusir Yixuan, Guo Rui berjalan mendekati Lin Yi dan menunjuk ke arah sebuah piano yang tidak jauh darinya. Piano yang kamu pakai ada di sana. Kamu bisa mencobanya dulu. Aku akan mengerjakan yang lain. Hubungi aku kalau kamu butuh sesuatu. Tidak masalah. Sebagai konduktor utama pertunjukan, Guo Rui tentu saja yang paling sibuk. Ia hanya memberi Lin Yi beberapa patah kata nasihat sebelum kembali bekerja. Lin Yi menemukan kursi dan duduk, bermain dengan ponselnya untuk menghabiskan waktu. Dengan tingkat kemampuannya saat ini, ia bisa dengan mudah menangani pertunjukan seperti ini. Ia tidak perlu berlatih terlebih dahulu. Setelah Guo Rui pergi, yang lainnya berkumpul di sekitar Yixuan. Yixuan, ada apa? Kudengar dari guru Guo kalau dia cuma pesuruh. Ya, karena tidak menemukan penggantinya, guru Guo menemukannya di aplikasi tugas Meituan, kata Yixuan. Tapi dilihat dari penampilannya, dia pasti punya keahlian. Kalau tidak, guru Guo tidak akan melakukan ini. Meskipun dia punya sedikit keahlian, dia tetaplah seorang pesuruh. Keahliannya jelas. Seharusnya dia tidak selevel denganmu dan Jingjing, kan? Perlukah kau mengatakan itu? Jingjing dan aku sama-sama memenangkan medali emas di kategori remaja kompetisi piano nasional. Seharusnya masih ada jarak antara dia dan kami berdua, kata Wang Yixuan. Jadi saya agak khawatir sekarang. Saat saya bermain nanti, saya khawatir dia tidak akan bisa mengikuti ritme saya. Saat itu, saya harus menurunkan kunci dan membawanya. Kalau itu memengaruhi penampilan, jangan salahkan saya. Apa-apaan ini? Apa guru Guo tidak tahu pentingnya pertunjukan ini? Membawa pesuruh ke sini. Apa dia tidak sengaja merusak suasana? Aku tidak peduli. Kalau acaranya disabotase gara-gara dia, aku pasti akan bicara dengan guru Guo. Kalau mau ngobrol, ngobrol sekarang. Kalau nunggu sampai acaranya selesai, mungkin sudah terlambat. Itu benar, kata seorang anak laki-laki berkacamata. Meskipun guru Guo tidak melihat kenyataan dengan jelas, bukankah anak ini terlalu berani? Kenapa dia tidak punya kesadaran diri? Bagaimana mungkin dia menerima tawaran seperti itu? Orang-orang zaman sekarang tidak bermoral dalam mengejar uang. Mereka tidak peduli apakah kinerja Anda berhasil atau tidak. Selama mereka bisa mendapatkan komisi, mereka tidak akan peduli dengan konsekuensinya. Tidak, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikanku. Aku akan bicara dengannya. Sekalipun dia orang yang ditemukan guru Guo, demi masa depan kita, aku harus mengusirnya. Jangan cemas. Pertama, tanyakan pada Yixuan apakah dia bisa melakukan ini. Akan agak sulit baginya untuk memimpin seluruh pertunjukan sendirian. Kita tidak boleh terlalu gegabah. Tatapan semua orang tertuju pada Wang Yixuan, seolah-olah mereka menanyakan pendapatnya. Pasti agak sulit bagiku untuk melakukan ini sendirian, tapi kalau dia yang di atas panggung, mungkin lebih baik aku melakukannya sendiri. Yixuan tahu bahwa pertunjukan itu tidak akan mudah, jadi dia tidak berani mengulur-ulurnya. Di saat yang sama, dia agak bingung. Guo Rui bukan tipe orang yang gegabah. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Mungkinkah dia benar-benar memiliki semacam hubungan rahasia dengan pria ini? Kalau tidak, mengapa dia membawanya ke sini? Rasanya ini benar-benar mungkin. Pria setampan itu bisa memikat wanita dari segala usia. Kami lega mendengar kabar itu darimu, kata Peng Fei. Pria itu memutar matanya dan berjalan mendekati Lin Yi. Bro, perkenalkan diri dulu. Nama saya Peng Fei Zhang, dan saya juga pemain cello untuk konser ini, kata Peng Fei. Halo, nama saya Lin Yi. Lin Yi tidak tahu mengapa Peng Fei berbicara dengannya, tetapi dia tetap menyapanya dengan sopan. Konsernya akan segera dimulai, jadi aku tidak akan bertele-tele denganmu, kata Peng Fei.
Konser ini sangat penting bagi kami, dan bahkan akan menentukan masa depan kami. Kami tidak ingin mengambil risiko apapun, jadi kami harap Anda bisa pergi. Kenapa aku harus pergi? Tanya Lin Yi. Gurumu sudah memesankan sesuatu untukku, dan pesanannya belum selesai. Kalau aku pergi, aku tidak akan bisa mendapatkan ulasan bintang 5. Konser ini bukan masalah kecil bagi Guo Rui. Jika dia menyerah di saat kritis, dia mungkin akan marah juga. Itu cuma ulasan bintang 5. Apa kau tega menghancurkan masa depan kita hanya karena masalah sekecil itu? Ekspresi Zhang Pengfei sedikit histeris, dan nadanya meninggi. Omong kosong macam apa yang kau bicarakan? Aku di sini untuk menerima pesanan. Kenapa itu bisa merusak masa depanmu? Apa ada hubungannya? Kamu nggak tahu siapa dirimu. Kamu cuma pesuruh. Apa kamu pikir kamu punya hak untuk menghadiri konser seperti ini? Tanya salah satu anak laki-laki itu. Benar. Levelmu bahkan tidak 1/10 dari Yixuan, dan kamu bahkan tidak bisa mengimbangi ritmenya. Kalau kami membiarkanmu bermain, kamu pasti akan merusak konser ini, dan masa depan kami akan hancur, kata anak laki-laki lain. Lin Yi menatap Wang Yixuan dan tersenyum. Aku tidak tahu seberapa bagus dia, tapi mungkin tidak sampai aku tidak bisa mengikuti ritmenya. Kalian seharusnya lebih mengkhawatirkannya. Kau bercanda. Kau meremehkan Yixuan. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Peng Fei begitu marah hingga ia ingin mengumpat. Tahukah kamu betapa hebatnya Yixuan? Dia juara kategori remaja kompetisi piano nasional, dan ada banyak sekali master tahun itu. Nilai penghargaan ini bukan hanya untuk pamer. Pantas saja dia menjalankan tugas. Dengan kepribadian yang begitu arogan, organisasi mana yang berani mempekerjakannya? Menurutku dia tidak punya kelebihan lain selain ketampanannya. Tenang, semuanya. Jangan terlalu bersemangat. Lin Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Standar kompetisi di negara ini biasa-biasa saja. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Juara kategori junior, menurut saya, paling-paling hanya rata-rata. Tidak sehebat yang Anda bayangkan. Bab 212. Pertarungan kecapi. Maksudmu level Yixuan rata-rata. Semua orang memasang ekspresi jelek di wajah mereka, bahkan gadis-gadis pun memasang ekspresi jijik di wajah mereka. Orang ini terlalu merasa benar sendiri. Dia cantik, tapi omong kosong. Jelas sekali dia tidak bisa diandalkan. Tipe pria seperti ini sama sekali tidak menarik. Itu artinya dia biasa saja, kata Lin Yi. Di matamu, juara muda memang cukup mengesankan, tapi nilai kemenangannya biasa saja. Itu semua hanya publisitas dari panitia penyelenggara. Tidak semenakjubkan yang kau kira. Berani sekali kau. Baiklah, berhenti bicara. Yixuan tiba-tiba berkata sambil menatap Lin Yi dengan ekspresi tidak ramah. Kamu terus bilang kalau kejuaraanku tidak ada nilainya, tapi setidaknya di antara teman-temanku, tidak ada yang lebih baik dariku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Sebenarnya, kau memang punya kemampuan, kata Lin Yi tanpa daya. Aku mengakui kemampuanmu, jadi jangan repot-repot memikirkan hal-hal ini. Aku hanya ingin menyelesaikan pekerjaan ini dan mendapatkan ulasan bintang 5. Kamu tidak perlu mempersulitku. Saya tidak suka apa yang Anda katakan, kata Wang Yixuan. Apa maksudmu kau mengakui kemampuanku? Kemampuanku diakui oleh semua orang terkenal. Apa hakmu mengakui standarku? Baiklah, terserah kau saja. Aku tak akan berdebat denganmu lagi. Lin Yi berbalik. Ia benar-benar tak ingin berdebat lagi dengan Wang Yixuan. Apa hakmu bicara seperti itu padaku, kata Wang Yixuan. Kau membuatnya terdengar lebih hebat dariku. Aku bukan yang terbaik, tapi aku seharusnya lebih baik darimu. Haha, kamu terlalu banyak bicara. Siapa yang memberimu keberanian? Mei Tuan. Kalau kamu merasa jago, kamu bisa main lawan Yixuan. Berani. Ya. Bermain melawan Yixuan ide yang bagus. Masih ada waktu sebelum konser dimulai. Kita seharusnya punya cukup waktu. Mendengar saran bahwa dia harus bermain melawannya, Wang Yixuan mengangkat kepalanya. Tidakkah kau merasa bangga pada dirimu sendiri? Kalau kau memang sehebat itu, kau bisa bersaing denganku. Berani. Entahlah. Lin Yi terdiam. Kalau kita bandingkan musik, bukankah musik itu sendiri akan kehilangan maknanya? Musik bukan sesuatu yang bisa dipamerkan. Bisakah aku menganggapmu takut? Takut. Lin Yi melirik Yixuan. Levelmu sudah di sana. Apa yang perlu kutakutkan? Kamu membual, tapi kamu hanya omong kosong, kata Yixuan. Ya, kalau aku tidak berani, ya sudahlah. Buat apa repot-repot mencari alasan, jawab Lin Yi. Tadi kamu terus-terusan ngomong-ngomong kosong, tapi sekarang kamu nggak berani buktikan. Kamu kayak tukang ketik di internet, kata Yixuan.
Coba pikir, aku mau minta WeChat-nya sekarang. Aku benar-benar buta. Lin Yi menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, aku tidak ingin bersaing denganmu karena takut meninggalkan jejak pada minatmu terhadap seni. Tapi kalian sepertinya tidak menghargai kebaikanku, jadi mari kita mulai. Setidaknya kamu masih seorang pria. Ayo, Yixuan, kita coba bidak yang sulit. Kita kalahkan dia. Dengan kemampuan Yixuan, tidak perlu memilih lagu yang sulit. Dia hanya seorang pesuruh, jadi pasti ada batas kemampuannya. Dia bisa dengan mudah mengalahkannya dengan lagu sederhana. Kepercayaan diri Yixuan melonjak saat dia menatap Lin Yi. Karena kamu sudah setuju untuk bersaing denganku, aku punya satu permintaan. Permintaan apa? Jika kau kalah, tinggalkan tempat ini dan jangan tunda pertunjukan kami. Bagaimana jika kamu kalah? Haha. Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Beberapa bahkan menangis. Kakak, apa yang kau katakan? Apa kau pikir kau bisa menang melawan Yixuan? Yixuan sudah bermain piano sejak umur 5 tahun. Waktu umur 5 tahun, kamu mungkin belum tahu apa itu piano. Tidakkah kamu tahu bahwa di dunia ini ada yang namanya bakat? Bakat. Kalau begitu, kau benar-benar tepat sasaran, kata Peng Fei. Nona Guo pernah bilang kalau Yixuan adalah muridnya yang paling berbakat. Katanya, kalau Yixuan rajin belajar, dia bahkan bisa melampauinya dalam 10 tahun. Maksudmu bakat? Tanya Peng Fei. Bukankah itu agak lancang? Mendesah. Lin Yi mendesah tak berdaya. Kalau begitu, ayo kita mulai. Kamu tidak perlu berpura-pura tidak berdaya. Hasilnya tidak akan berubah. Sambil berbicara, Wang Yixuan duduk di kursi. Saya akan mulai. Apakah kamu siap? Asalkan kamu siap. Kamu nggak perlu khawatir sama aku. Dia memutar matanya ke arah Lin Yi, mengumpat dalam hati. Kita lihat saja sampai kapan kau bisa terus bertingkah seperti ini. Jari-jarinya yang ramping mendarat di atas tuts-tuts piano, dan dia mulai bermain. Beberapa detik kemudian, seseorang mengenali lagu yang sedang dimainkannya. Itu ham besar dan gemuk. Gaya jazz New Orleans ini agak sulit. Lin Yi itu tidak akan mampu menangani bagian setingkat ini sejak awal. Ding ding dong dong. Pada saat itu, suara piano lain terdengar. Penonton terkejut saat mengetahui Lin Yi sudah mulai bermain. Dan dia mulai bermain bahkan sebelum Wang Yixuan selesai. Yang terpenting, suku kata dan melodinya persis sama. Apa yang terjadi? Dia benar-benar mengikuti lagunya. Dan tidak salah lagi. Keduanya berhenti satu demi satu, dan Wang Yixuan menatap Lin Yi dengan heran. Ia tak menyangka Lin Yi bisa mengimbangi lagunya. Tampaknya dia punya keterampilan. Hanya saja lagunya tidak begitu sulit, dan wajar baginya untuk mampu mengikutinya. Semua mata tertuju pada Lin Yi sekarang. Sekarang gilirannya untuk memulai. Piano mulai dimainkan lagi, dan telinga Peng Fei dan yang lainnya menjadi tegak. Lagu ini terdengar familiar. Aku tahu, ini Malam Kudus. Apa ini? Bukankah terlalu mudah? Bahkan amatir sepertiku pun bisa memainkannya. Aku benar-benar mabuk. Dengan standar seperti ini, bagaimana dia bisa bersaing dengan Yixuan, ejek Peng Fei. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia paling-paling cuma anak TK, dan dia masih menertawakan Yixuan, sang juara. Guru Guo pasti salah kali ini. Diam, kata Yixuan tiba-tiba, matanya terbuka lebar. Tak seorang pun mengerti mengapa Yixuan begitu bersemangat. Itu hanya lagu Natal biasa. Apa perlu bereaksi seperti ini? Namun, ketika Lin Yi selesai memainkan lagu itu, semua orang menyadari sesuatu yang berbeda. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang piano, aku tahu bahwa lagu ini bukanlah lagu Malam Natal biasa. Dia sepertinya mengubah lagunya. Ritme di tengahnya diubah. Lagu Malam Natal tradisional berdurasi 3/4 ketukan, dan dia menambahkan melodi 4/4 ketukan di tengahnya. Di akhir, dia menambahkan tangga nada jazz. Kedengarannya seperti lagu Natal, tapi tidak berlebihan kalau dibilang ini lagu yang benar-benar baru. Bab 213. Keterampilan mengejutkan. Setelah periode analisis yang tenang, semua orang menatap Lin Yi dengan kaget. Tidak seorang pun menyangka dia akan memainkan lagu seperti itu. Dengan keterampilan seperti itu, dia seharusnya bukan seorang pemula lagi. Namun, dengan keterampilan Yixuan, seharusnya tidak sulit untuk menghadapinya. Sekarang giliranmu, kata Lin Yi ringan. Semoga beruntung, Yixuan. Kami percaya padamu, kata Peng Fei. Bukankah kau juga mengubah nadanya? Kau bisa mengalahkannya kalau kau mau. Yixuan mengerutkan kening, mencoba mengingat lagu yang baru saja dimainkan Lin Yi. Lalu, ia meletakkan tangannya di atas tuts dan mulai memainkannya. Sekitar 2 menit kemudian, Yixuan menyelesaikan karya Natal yang dibuat Lin Yi.
Namun, tidak ada sorak-sorai. Kurasa aku tidak perlu bicara lagi. Ada 4 kesalahan dalam lagu berdurasi 1,5 menit itu. Tidak perlu dilanjutkan. Apa? Yixuan gugup dan malu. Dia tidak menyangka akan kalah dari si tukang suruh ini sebelum mereka berangkat. Tidak masuk hitungan, kata Peng Fei. Hah? Kenapa tidak dihitung? Tanya Lin Yi. Kamu memainkan lagu yang kamu adaptasi. Yixuan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kalaupun ada kesalahan, itu tidak dihitung sebagai kekalahannya. Baiklah, kamu harus memainkan lagu-lagu terkenal itu, atau kamu akan curang. Lin Yi terdiam, yang berbuat curang jelas mereka berdua. Baiklah, kalau begitu mainkan mahakarya terkenal. Aku tidak peduli. Yixuan, dia memanfaatkan situasi tadi. Wajar saja kalau kamu melakukan kesalahan. Kamu harus mencari cara yang lebih sulit kali ini, kamu tidak boleh memberinya kesempatan lagi. Aku tahu. Ekspresi Yixuan sangat serius. Ini adalah kesempatan yang telah diperjuangkan teman sekelasnya dengan sangat keras. Ia harus meraihnya. Setelah merenung selama beberapa detik, Wang Yixuan meletakkan tangannya di tuts piano dan mulai memainkan lagu lain untuk ronde ini. Itulah keinginan. Lagu ini benar-benar sulit. Dia pasti tidak akan bisa mengenalinya. Tepat saat semua orang menarik kegirangan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa lagunya telah berubah. Telah berubah dari The Craft menjadi Fingerbreaker. Dia malah mengubah lagunya di tengah-tengah. Gaya kedua lagu itu benar-benar berbeda, kan? Nama Mandarin lagu ini adalah Broken Finger. Lagu ini sesuai dengan namanya. Setelah memainkannya, kita akan merasa seperti jari-jari kita patah. Tingkat kesulitannya tak tertandingi oleh The Craft. Yixuan sungguh luar biasa, dia bahkan bisa memainkan lagu seperti itu, aku terkesan. Jadi, beginilah level Yixuan yang sebenarnya. Pantas saja guru Guo bilang dia murid paling berbakat di bawahnya. Sama sekali tidak berlebihan. Namun, tepat ketika semua orang bersemangat dan berpikir bahwa Wang Yixuan pasti menang, lagunya berubah lagi. Ya, itu gerakan abadi. Ini adalah gerakan abadi oleh Rimsky-Korsakov. Sungguh menakjubkan. Melihat Wang Yixuan memainkan 3 lagu tingkat kesulitan tinggi hanya dalam beberapa menit, teman-teman sekelasnya semua tercengang dan kagum. Ketiga lagu ini masing-masing lebih sulit daripada yang sebelumnya, terutama 2 lagu terakhir. Meskipun dia memainkan lagu-lagu ini secara berurutan, tetap saja sangat sulit, tetapi dia benar-benar memainkan semuanya secara bersamaan. Dia memang pantas disebut gadis paling berbakat di Akademi Drama. Dia sungguh tak terkalahkan. Setelah memainkan ketiga lagu tersebut, Wang Yixuan melambat beberapa detik. Ia merasa bahkan jari-jarinya tak lagi bisa dikendalikan. Sekarang giliranmu. Wajah Wang Yixuan dipenuhi rasa percaya diri. Tingkat kesulitan ketiga lagu ini sangat tinggi. Jika ia bisa memainkan salah satunya dengan sempurna, ia harus berterima kasih kepada langit dan bumi. Mustahil untuk memainkan ketiga lagu itu. Lagi pula, jika dia melewatkan satu nada saja di persimpangan ini, dia akan kalah. Oleh karena itu, dia pasti akan memenangkan kompetisi ini. Kualitas ketiga lagu ini tidak buruk, kata Lin Yi. Lumayan, kata Zhang Pengfei dengan nada meremehkan. Kalau kamu punya kemampuan, kamu bisa memainkannya. Kemampuan macam apa yang kamu bicarakan? Apa terburu-buru? Lin Yi tidak terburu-buru. Ia meletakkan tangannya di atas tuts dan mulai bermain. Melodi Craft hampir sempurna. Wang Yixuan mengepalkan tangannya erat-erat. Ia hampir sampai di persimpangan tempat ia seharusnya bertransisi ke lagu kedua. Itu juga tempat yang paling mudah untuk membuat kesalahan. Dering, dering, dering. Ponsel Lin Yi berdering saat ini. Mereka yang asyik menikmati melodi itu semua terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada yang menelepon saat ini. Peng Fei dan yang lainnya senang sekali. Kalau ini sampai mengganggunya, bisa-bisa ada yang salah. Namun, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Yixuan melihat Lin Yi mengangkat teleponnya. Lagi pula, dia tidak menutup teleponnya. Dia memainkan 2 lagu lainnya dengan satu tangan. Ada apa? Siapa lagi yang akan menelepon saat ini selain Guo Rui? Ia ingin bertanya bagaimana kabar Lin Yi. Saya sedang berlatih. Terima kasih. Lakukan saja apa yang kau mau. Apa yang harus kuucapkan terima kasih? Beri aku ulasan bintang 5 saja. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi menutup telepon. Pada saat ini, dia selesai memainkan 2 lagu terakhir. Semua orang tercengang. Seorang pesuruh Meituan mampu memainkan Fingerbreaker dan Enduring Movement dengan sempurna menggunakan satu tangan. Terlebih lagi, dia masih menjawab teleponnya dengan tangan yang lain. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh hal ini. Ini adalah lagu yang sulit dimainkan bahkan dengan 4 tangan.
Apakah orang ini benar-benar seorang pesuruh? Maaf, gurumu baru saja menelepon. Aku khawatir ada hal mendesak yang ingin dibicarakannya, jadi aku yang mengangkat teleponnya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Sekarang giliranku, kan? Jangan khawatir, aku akan memainkannya sekarang. Lin Yi memasukkan kembali ponselnya ke saku dan mulai bermain. Ini adalah konserto piano nomor 2 dalam B-flat mayor, peringkat ke-8 di dunia dalam hal kesulitan. Tepat saat semua orang terkejut, nadanya berubah. Karya ini berada di peringkat ke-6 dalam tingkat kesulitan, kenangan norma. Tepat saat itu, nadanya berubah lagi. Ini adalah karya peringkat ke-4, kenangan Don Juan. Peringkat kedua, konserto piano nomor 2. Karya seni yang paling sulit adalah konserto piano nomor 3. Bahkan Lin Yi merasa segar setelah memainkan 5 lagu berturut-turut. Akan tetapi, dengan standar Lin Yi, ia hanya mampu menangani konserto piano nomor 2 dalam B-flat mayor dan kenangan norma. Sedangkan untuk lagu-lagu lainnya, ia hanya bisa menyelesaikan 1 lagu saja. Kalaupun ia mencoba memainkan seluruh lagu, pasti akan ada kekurangannya. Lebih baik dia memainkan kecapi saja daripada memainkan seluruh lagu. Itu akan menjadi langkah yang lebih cerdas. Aku sudah selesai. Sekarang giliranmu, kata Lin Yi. Saat itu, di belakang panggung benar-benar sunyi. Semua orang menatap Lin Yi dengan linglung. Seolah-olah jiwa mereka telah ditarik keluar dari tubuh mereka. Apakah kamu yakin kamu seorang pesuruh? Wang Yixuan bertanya dengan gugup. Aku cuma nggak pakai seragam. Apa kamu harus curiga begitu? Tapi kamu cuma pesuruh. Kok bisa main piano kelas dunia sebanyak itu? Tanya Wang Yixuan. Apakah hanya kalian yang bisa melakukan hal-hal tertentu? Apa orang miskin tidak bisa melakukannya? Tanya Lin Yi lirih. Atau, apakah kamu mengira bahwa orang dapat berbuat apa saja dengan uang, dan bahwa segala sesuatu yang dilakukan orang miskin adalah salah? Bab 214. Anak pesuruh ini terlalu luar biasa. Tidak, kami tidak bermaksud begitu. Wang Yixuan dan yang lainnya tersipu, tetapi gelombang keterkejutan di hati mereka tak kunjung hilang. Seorang pesuruh ternyata memiliki keterampilan piano tingkat tinggi. Adegan ini telah mengubah pandangan dunia mereka. Pantas saja guru Guo memanggilnya. Dia tahu levelnya. Maaf, seharusnya aku tidak mengatakan hal-hal itu. Kuharap kau tidak merendahkan dirimu ke levelku. Yixuan membungkuk dalam-dalam pada Lin Yi, malu atas tindakannya. Kami juga minta maaf padamu. Peng Fei memimpin dan membungkuk pada Lin Yi juga. Pemandangan yang cukup spektakuler. Aku tidak terlalu rewel. Aku tidak akan marah karena hal sekecil itu, kata Lin Yi ringan. Tapi musik adalah ekspresi emosi. Orang yang berpikiran sempit tidak bisa memainkan musik yang bagus. Kami mengerti. Kalau begitu, sudahlah. Kau tak perlu khawatir tentangku. Aku hanya pesuruh. Aku akan segera tampil. Tak perlu mengikutiku kemana-mana. Ya. Wang Yixuan dan yang lainnya mengambil instrumen mereka lagi dan memulai latihan dan penyesuaian terakhir mereka. Kali ini, setelah bimbingan Lin Yi, mereka menemukan bahwa perasaan riang saat bermain telah kembali. Pada saat ini, Guo Rui masuk dengan sepatu hak tingginya. Lin Yi memperhatikan bahwa meskipun pakaiannya tidak berubah, ada lapisan riasan tipis di wajahnya, membuatnya tampak lebih muda. Pertunjukan akan segera dimulai. Bagaimana persiapannya? Apa kau gugup? Tanya Guo Rui sambil tersenyum sambil berjalan mendekati Lin Yi. Ini cuma tempat kecil. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jawab Lin Yi. Nona Guo, kakak Lin terlalu hebat. Saya khawatir saya tidak akan bisa mengimbangi ritmenya jika bermain dengannya, kata Wang Yixuan. Ada apa? Kamu cuma mengeluh dia cuma pesuruh. Acaranya bahkan belum dimulai. Kenapa kamu baru yakin sekarang? Aku baru saja beradu piano dengan saudara Lin dan kalah telak. Dia terlalu hebat. Sekarang, tahukah kamu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darimu? Tanya Guo Rui sambil tersenyum. Muridnya yang bangga memiliki bakat, tetapi Guo Rui selalu takut kalau dia akan menjadi puas diri. Sekarang setelah dia bertemu Lin Yi, harga diri dan sifat keras kepalanya mungkin telah sirna. Ya, saudara Lin memang hebat. Aku benar-benar tidak bisa menandinginya. Dan dia otodidak. Dia belum menerima bimbingan profesional sama sekali. Mendesis. Kemampuan piano kakak Lin semuanya otodidak. Siapapun yang mendengar ini merasa tidak dapat dipercaya. Untuk bisa mencapai level seperti itu dengan belajar piano secara otodidak. Kalau saja dia mendapat bimbingan guru profesional, bukankah levelnya akan lebih tinggi lagi? Ini terlalu menyedihkan. Tentu saja, jika dia benar-benar punya uang untuk belajar piano, dia tidak akan melakukan tugas apapun. Yixuan dan yang lainnya mengangguk.
Itu sama saja. Akan tetapi, dengan penampilan dan bakatnya, menjalankan tugas merupakan pemborosan kemampuannya. Baiklah, berhentilah meratap. Bersiaplah, acaranya akan segera dimulai, kata Guo Rui. Saya baru saja keluar untuk melihat-lihat. Ada lebih dari 20 pemimpin perusahaan media di sini. Apakah Anda bisa direkrut lebih awal atau tidak, itu terserah Anda. Mengerti, Guru. Guo Rui berjalan mendekati Lin Yi setelah memberikan instruksi kepada Wang Yixuan dan yang lainnya. Masih banyak yang harus dilakukan di meja resepsionis. Saya tidak akan menemanimu. Jika kinerjamu bagus, mungkin ada orang-orang dari perusahaan media yang akan menyukai bakatmu. Dengan begitu, kamu tidak perlu lagi mengurus tugas. Terima kasih atas kebaikanmu, aku sangat menghargainya. Baiklah kalau begitu. Kamu putuskan apa yang ingin kamu lakukan. Aku hanya mengatakan ini dengan santai. Guo Rui adalah sutradara acara itu, dan dia masih punya urusan sendiri. Dia pergi setelah memberikan beberapa nasihat. Lin Yi tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, jadi dia berjalan keluar dari belakang panggung untuk menghirup udara segar. Di tangga luar tempat acara, Lin Yi mengambil teleponnya dan menghubungi nomor He Yuan dan Zhang Song, menanyakan tentang kemajuan Sisko. Perkembangan peristiwa itu sesuai dengan harapannya. Pesanan Zhang Song tampaknya tersendat. Kemajuannya sangat lambat, dan mereka bahkan tampak tidak yakin apakah barang dapat dikirimkan tepat waktu. Namun, di sisi lain, situasinya benar-benar berbeda. Dalam laporan He Yuan, Sisko menunjukkan kepercayaan penuh terhadap pesanan Didi setelah deposit sebesar 500 juta dikirimkan. Mereka tidak hanya harus bekerja lembur untuk memproduksi barang, mereka bahkan harus memperluas ruang pengiriman. Lin Yi menghitung bahwa pada tingkat ini, tidak akan lama sebelum Sisko menghabiskan deposit 500 juta itu. Tidak mungkin menyelesaikan sisa 2,5 miliar dengan biaya ini. Lin Yi mengusap dagunya. Bos pasti tahu masalah seperti itu. Kemungkinan besar dia akan segera mencari pembiayaan. Ini adalah jalan keluar yang paling efektif. Lin Yi menelepon He Yuan lagi, memberitahunya dan Qian Zhao untuk mengawasi keuangan Sisko dengan saksama. Kenyataannya, hal itu tidak akan memengaruhi rencana keseluruhannya, tetapi akan menjadi kejutan yang menyenangkan jika orang di balik Sisko terungkap. Itu kamu. Saat Lin Yi tengah memikirkan cara menipu Sisko, dia mendengar seseorang berbicara. Ia berbalik dan melihat seorang wanita parubaya berpakaian modis. Sepertinya ia salah satu staf konser. Orang yang berbicara tidak lain adalah rekan Guo Rui, Su Suang. Secara teknis, keduanya pernah bertemu sebelumnya ketika dia pergi menjemput Guo Rui. Lin Yi tidak menganggap serius Su Suang, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak bisa mengenalinya. Anda. Saya salah satu rekan Guo Rui, kata Su Suang. Dia konduktor pertunjukannya. Saya yang bertanggung jawab atas perencanaannya. Halo. Lin Yi mengangguk sebagai jawaban. Apakah kamu menunggu Nona Guo di sini? Tidak, kata Lin Yi. Aku akan ikut acaranya nanti. Ikut. Su Suang tertegun sejenak, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Saat mereka di gerbang sekolah, Guo Rui bilang dia menemukan seorang pesuruh. Ini pasti bukan dia, kan? Mustahil, kan? Dia akan naik mobil super. Bisnis baru. Aku dengar dari guru Guo bahwa orang yang ditemuinya adalah seorang pesuruh, tapi kau? Su Suang bertanya ragu-ragu. Aku ini pesuruh. Bukankah aku terlihat seperti itu? Su Suang bingung. Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar seorang pesuruh? Dengan penampilanmu, kau tidak terlihat seperti itu, kata Su Suang sambil tersenyum palsu. Kamu juga orang yang praktis. Mata Su Suang bergerak cepat ke sana kemari, lalu dia memaksakan senyum. Aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Aku menantikan penampilanmu nanti. Baiklah. Keduanya tidak banyak bicara sebelum Su Suang kembali ke belakang panggung. Melihat para siswa sedang melakukan persiapan terakhir, ia berkata, apakah kalian semua sudah siap? Ya, Guru Su. Semuanya sudah di sini, kan? Kalian bisa naik ke panggung sesuai posisi kalian. Tunggu, Guru Su, Lin Yi belum kembali, kata Wang Yixuan. Lin Yi. Siapa dia? Dia orang yang Guru Guo temukan untuk menggantikan Jingjing. Dia tampil bersama kita hari ini. Apakah dia anak suruhan? Wang Yixuan terkekeh. Guru Su, meskipun dia pesuruh, dia bukan pesuruh biasa. Ya. Kemampuan pianonya sangat tinggi. Bahkan Yixuan pun kalah darinya, kata Zhang Pengfei. Apa katamu? Yixuan benar-benar kalah dari seorang pesuruh. Su Suang membelalakkan matanya karena tidak percaya. Standar Yixuan jelas bagi semua orang. Orang biasa tidak akan mampu menandinginya,
dan di antara teman-temannya, hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pria di luar itu cuma pesuruh. Mana mungkin dia lebih baik darinya? Guru Su, aku benar-benar kalah darinya, kata Wang Yixuan. Dia benar-benar berbeda dari anak-anak pesuruh lainnya. Awalnya, saya juga bingung kenapa Guru Guo memanggil pesuruh untuk acara sepenting ini. Belakangan, saya tahu dia memang punya kemampuan untuk melakukan ini. Sekarang, saya yakin, kata Zhang Pengfei. Su Suang mengerutkan kening. Ia merasa ini tidak seperti yang dibayangkannya. Si pesuruh di luar mungkin memang punya keterampilan. Ia telah menunggunya melakukan kesalahan dan menyeret Guo Rui bersamanya. Kini, kemungkinan itu tampak mustahil. Memikirkan hal ini, Su Suang menyipitkan matanya dan mengumpat dalam hatinya. Dalam kasus ini, saya hanya bisa menggunakan metode lain. Bab 215. Dia bisa memainkan cello. Kalian naik ke panggung dulu, kata Su Suang kepada Wang Yixuan dan yang lainnya. Kurasa aku melihat orang itu di luar. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Sampai jumpa nanti. Mengerti, Guru Su? Semua orang menanggapi dan berjalan ke panggung. Pada saat yang sama, Su Suang berjalan keluar dari belakang panggung dan mendapati Lin Yi duduk di luar. Tuan Lin, acaranya akan segera dimulai. Baiklah, aku akan naik panggung sekarang. Lin Yi bangkit dan pergi, tetapi Su Suang menghentikannya dari belakang. Tuan Lin, tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ada apa? Begitulah, kata Su Suang dengan tenang. Baru saja terjadi kecelakaan, dan seorang pemain cello di band tiba-tiba tidak bisa berpartisipasi dalam pertunjukan, jadi kamu harus menjadi pemain cello berikutnya. Saya akan memainkan cello. Lin Yi tidak menyangka Guo Rui akan melakukan penyesuaian seperti itu di saat kritis seperti ini. Akan tetapi, bagaimana dia tahu bahwa dia bisa bermain cello? Sepertinya dia tidak pernah menunjukkan keahliannya di bidang ini. Jika aku bermain cello, siapa yang akan memainkan piano? Tanya Lin Yi. Yixuan akan menanganinya sendiri. Memang agak sulit, tapi tidak akan jadi masalah besar, kata Su Suang. Jika kita kehilangan seorang pemain cello sekarang, itu akan berdampak fatal pada penampilan kita. Kalau tidak, kita berdua tidak akan membuat keputusan seperti itu. Kita hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Ide Su Suang sangat sederhana. Lin Yi pandai bermain piano, tetapi itu tidak berarti ia menguasai alat musik lainnya. Itulah sebabnya kesalahan pasti terjadi selama pertunjukan, yang memengaruhi kualitas pertunjukan. Kepala sekolah akan marah besar jika hal itu terjadi. Sekalipun dia yang bertanggung jawab, dia masih bisa melemparkan kesalahan kepada orang lain. Orang yang dipekerjakan Guo Rui adalah seorang pesuruh, dan dia membuat keputusan untuk mempekerjakannya karena dia takut kekurangan seorang anggota akan mempengaruhi kinerja. Oleh karena itu, tanggung jawab terbesar ada di tangan Guo Rui. Dia hanya memikirkan situasi keseluruhan. Saya tidak peduli, asalkan Anda memberi saya peringkat bintang 5. Itu sudah pasti, kata Su Suang sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Su Suang menemukan slow untuk digunakan Lin Yi selama konser. Pada saat yang sama, aula konser pun penuh. Barisan depan diisi oleh paduan suara dari luar negeri. Para anggotanya seusia dengan Wang Yixuan dan yang lainnya. Orang-orang di kursi lainnya semuanya mengenakan jas, menunggu konser dimulai. Guo Rui, Wang Yixuan, dan yang lainnya sudah berada di atas panggung, melakukan persiapan terakhir mereka. Di atas panggung, Guo Rui melihat sekeliling sejenak, tetapi Lin Yi tidak terlihat. Ia mengerutkan kening, merasakan firasat buruk. Yixuan, apa kau melihat Lin Yi? Konsernya akan segera dimulai. Kenapa dia masih menghilang? Aku benar-benar tidak tahu. Wang Yixuan juga melihat sekeliling. Waktu kami di belakang panggung, Guru Su datang. Katanya dia melihat Lin Yi di luar dan bilang akan menyuruhnya naik ke panggung. Seharusnya dia sudah di sini, tapi kenapa dia masih belum muncul? Ekspresi Guo Rui tidak terlalu menyenangkan. Mereka berdua selalu berselisih. Dia benar-benar takut Su Suang akan mempermainkan dan mengacaukan segalanya. Itu bukan masalah besar baginya, tetapi akan menjadi masalah besar jika dia merusak prospek masa depan siswa. Pada saat itu, Guo Rui mendengar suara di telinganya. Guru Guo, semuanya sudah siap. Tinggal 1 menit lagi sebelum pertunjukan dimulai. Baiklah, aku mengerti. Wajah Guo Rui tampak cemas. Ia telah meletakkan ponselnya di tempat lain untuk menonton pertunjukan, dan mustahil untuk menghubungi Lin Yi sekarang. Nona Guo, saudara Lin ada di sini, tapi dia. Saat Guo Rui dipenuhi dengan perasaan campur aduk, dia tiba-tiba mendengar kata-kata Wang Yixuan. Dia mengikuti tatapannya dan terkejut melihat Lin Yi berjalan mendekat sambil membawa slow. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka tahu Lin Yi jago bermain piano,
tapi sekarang mereka malah memintanya bermain cello. Bukankah ini lelucon? Benar-benar menyia-nyiakan bakatnya. Lin Yi tidak terlalu memikirkannya. Ia menemukan tempat duduk yang telah ditentukan Susuang dan duduk. Orang di sebelahnya adalah Zhang Pengfei. Kakak Lin, kenapa kamu bermain cello? Guru Muzu bilang ada pemain cello yang tidak bisa datang, jadi dia memintaku untuk menggantikannya. Wang Yixuan akan bertanggung jawab atas piano. Hah? Pengfei melihat sekeliling dan bertanya dengan curiga. Di sini juga banyak orang. Agak tidak harmonis kalau kita duduk di sini juga. Tidak ada yang hilang. Lin Yi sedikit terkejut. Apa yang dilakukan Susuang itu? Dia bahkan bisa melakukan trik seperti itu. Tidakkah dia tahu bahwa pertunjukan ini sangat penting bagi semua siswa yang hadir? Semua orang saling memandang dan mengalihkan perhatian mereka ke Guo Rui. Mereka ingin tahu apa yang harus dilakukan mengenai hal ini. Dengan keterampilan Lin Yi, dia lebih dari mampu menangani konser tingkat ini. Namun, sekarang dia keluar membawa cello. Bukankah ini lelucon? Tidak peduli seberapa hebat seseorang, mustahil baginya untuk mahir memainkan dua alat musik. Jika dia benar-benar diizinkan bermain cello, maka konsernya akan hancur. Guo Rui sangat marah hingga tubuhnya gemetar, tetapi saat ini, dia hanya bisa menahan amarahnya di perutnya. Dia akan melunasi hutangnya pada Susuang nanti. Guru Guo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bukankah konyol jika kita meminta saudara Lin bermain piano? Itu tidak akan berhasil sama sekali, kata Wang Yixuan. Jangan khawatir, konsernya belum dimulai. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya, kata Guo Rui. Aku akan menjelaskan situasinya dan mengubah posisi Lin Yi. Oke. Namun, saat Guo Rui berbalik, siaran aula konser berdering. Selanjutnya, silakan nikmati simfoni, Scherzo dalam G flat mayor, yang dibawakan oleh Orkestra Akademi Drama Zonghai. Suara di radio membuat Guo Rui, Wang Yixuan, dan yang lainnya panik. Mereka bahkan belum sempat menyesuaikan posisi mereka, dan itu sudah dimulai. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Tepuk-tepuk-tepuk. Saat pengumuman itu terdengar, suara tepuk tangan bergema bagaikan hujan. Semua orang terfokus pada orang-orang di panggung, menunggu penampilan mereka berikutnya. Namun, orang-orang di panggung panik, bahkan Guo Rui. Lin Yi sama sekali tidak tahu cara memainkan cello, jadi bagaimana penampilan selanjutnya bisa berlangsung. Jika seseorang melakukan kesalahan dalam situasi seperti itu, hasil akhirnya akan fatal. Namun, pada saat ini, suara selo itu bagaikan suara alam yang bergema di seluruh aula konser. Itu Lin Yi. Saat mendengar Lin Yi memainkan cello dan menciptakan melodi yang merdu dan penuh pesona klasik, Guo Rui tercengang. Wang Yixuan dan yang lainnya juga takjub. Dia bisa bermain cello. Bab 216, 200.000 per bulan. Ikuti aku mulai sekarang. Cello itu terasa seperti diberi kehidupan di tangan Lin Yi. Musik itu bertahan selama 3 hari tanpa henti, seolah-olah memiliki sihir yang menggetarkan jiwa. Pada saat itu, semua orang yang hadir memperhatikan anak laki-laki yang memulai pertunjukan. Beberapa wanita bahkan mulai berbisik satu sama lain. Di barisan belakang aula konser, seorang pria berambut panjang menatap Lin Yi seolah-olah dia tampak familiar. Pria berambut panjang itu adalah Pan Wen, seorang pencari bakat veteran di industri hiburan. Dia adalah orang yang sama yang Lin Yi dan Ji Qingyan temui di supermarket. Apa yang kamu lihat? Apa kamu kenal orang di atas panggung? Orang yang berbicara adalah wanita di samping Pan Wen. Namanya Yang Wenyi, manajer umum Boyuan Media. Dia terlihat agak familiar, tapi kurasa aku salah. Dengan statusnya, mustahil dia bisa datang ke tempat seperti ini. Menurutku dia cukup bagus. Perhatikan dia, aku ingin merekrutnya. Baik, Bos Yang. Pada saat yang sama, Guo Rui, yang berada di atas panggung, mulai memberi instruksi dengan tongkatnya. Jika dia tidak menindaklanjutinya sekarang, konser itu akan menjadi konser solo Lin Yi. Lin Yi merasa lega saat melihat Guo Rui mengambil tongkatnya. Jika Anda tidak menindaklanjutinya sekarang, saya akan menyelesaikan pemutaran seluruh lagu. Di bawah bimbingan Lin Yi, anggota orkestra lainnya juga mulai menampilkan penampilan mereka masing-masing. Gerakan mereka halus dan lincah, dan perlahan-lahan semakin baik. Susuang, yang berdiri di belakang panggung, menyaksikan segalanya dengan mulut ternganga. Dia bahkan tidak mempercayai telinganya. Bukankah Lin Yi itu hanya seorang pesuruh? Bagaimana mungkin dia begitu mahir bermain piano dan cello? Di mana Guo Rui menemukan orang mesum ini? Melihat Lin Yi memainkan cello, Guo Rui benar-benar percaya bahwa pria tampan ini adalah seorang jenius di antara para jenius. Dia sungguh menakjubkan. Konser berakhir setelah 1 jam.
Selama pertunjukan, Guo Rui menyadari bahwa Lin Yi telah menggunakan keterampilannya yang luar biasa untuk mengendalikan irama seluruh pertunjukan. Jika bukan karena dia, tidak akan ada seorang pun yang mampu tampil pada level setinggi itu. Justru karena keberadaannya, kelemahan anggota tim lainnya menjadi tertutupi dan kekuatan mereka menjadi besar. Hal yang paling berharga adalah Lin Yi selalu menunjukkan kecemerlangannya di momen paling kritis selama pertunjukan. Ia selalu memberikan bagian-bagian terbaiknya kepada orang lain dan tidak memperebutkannya. Inilah kunci dari keseluruhan pertunjukan. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa Lin Yi, pertunjukan tersebut tidak akan berjalan begitu sempurna. Pria ini selalu mengejutkan orang-orang di saat-saat paling kritis. Menyebutnya jenius saja tidak cukup untuk menggambarkan bakatnya. Tepuk-tepuk-tepuk. Tepuk tangan meriah terdengar di aula konser. Orang-orang yang hadir begitu gembira hingga mereka berdiri dan bertepuk tangan. Pertunjukan ini bisa digambarkan sebagai sempurna. Guo Rui berbalik dan memimpin murid-muridnya untuk membungkuk kepada penonton sebelum kembali ke belakang panggung. Kakak Lin keren banget. Zhang Pengfei memeluk Lin Yi dan ingin mencium pipinya. Kakak Lin, kamu terlalu berbakat. Kamu tidak hanya jago main piano, tapi juga jago main cello. Kalau bukan karena kamu yang memimpin ritme, hasilnya pasti tidak akan sebaik ini, kata Pengfei sambil menatap Lin Yi. Saya terkesan. Kamu jenius. Lin Yi merasa malu dengan pujian semua orang. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Semua ini berkat kerja kerasmu. Lin bro, jangan terlalu rendah hati. Intinya adalah menjadi luar biasa. Lin Yi tersenyum, lalu menatap Guo Rui dan berkata, sejujurnya, penampilannya mungkin akan lebih baik jika aku bermain piano, tapi seseorang bernama Sesuang memintaku bermain cello, dan dia bilang itu idemu. Kamu bisa urus sisanya. Guo Rui mengangguk. Aku akan menangani masalah ini dengan serius. Ini urusan pribadimu, aku tidak akan ikut campur, kata Lin Yi. Jangan lupa ulasan bintang 5-mu. Jangan khawatir, aku tidak akan lupa. Kalau begitu aku akan pergi. Lin Yi berbalik untuk pergi setelah mengucapkan selamat tinggal, hanya untuk melihat seorang wanita berusia 30-an berjalan di belakang panggung. Orang ini tidak lain adalah Yang Wenyi. Dan kamu siapa? Guo Rui bertanya sambil melihat wanita itu berjalan masuk. Senang bertemu Anda, Guru Guo. Perkenalkan diri saya dulu. Saya Yang Wenyi, manajer umum Boyuan Media. Presidennya, Yang Guangbing, adalah ayah saya. Dia adalah manajer umum Boyuan Media. Para siswa yang hadir semuanya terkejut dengan identitas Yang Wenyi. Mereka semua adalah siswa Akademi Drama, jadi mereka tentu saja terpesona oleh Boyuan Media yang terkenal. Boyuan Media adalah salah satu dari 3 perusahaan hiburan teratas di seluruh Zonghai, dan jika mereka dapat memasuki perusahaan ini di masa depan, mereka akan memiliki setengah kaki di industri hiburan. Media Boyuan. Lin Yi bergumam saat dia merasa nama itu terdengar familiar. Tak lama kemudian, Lin Yi teringat saat ia berbelanja bersama Ji Qingyan di supermarket, ia bertemu dengan seseorang bernama Pan Laosan. Dia tampaknya dari Boyuan Media. Guo Rui dan Yang Wenyi mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama dan bertukar basa-basi sebelum yang terakhir berbicara. Guru Guo, saya akan singkat saja kali ini. Saya rasa pemain slow Anda cukup hebat. Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk berbicara dengannya? Semua orang mengerti mengapa Yang Wenyi ada di sini. Penampilan Lin Yi yang memukau pasti telah menarik perhatiannya. Tidak mungkin. Lin Yi menjawab dengan santai, musisi lain juga tampil bagus. Tidak perlu fokus padaku. Yang Wenyi tertegun sejenak. Ia tak menyangka Lin Yi akan menolaknya begitu saja. Bukankah semua mahasiswa drama bersemangat untuk memasuki industri hiburan? Dengan peluang bagus di depan mereka, apakah dia sama sekali tidak tertarik? Ini terlalu berbeda. Guru Guo, apakah murid Anda tidak tertarik dengan dunia hiburan? Tanya Wenyi. Manajer Yang, tidak ada orang luar di sini, jadi aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Guo Rui tersenyum canggung. Lin Yi bukan murid sekolah kami. Murid saya sakit dan tidak bisa tampil hari ini, jadi saya memintanya untuk menggantikannya. Wenyi mengangguk. Jadi begitulah kejadiannya. Lalu siapa identitas aslinya? Seorang pesuruh. Hah. Ekspresi Wenyi menunjukkan keterkejutan dan geli. Apa katamu, Nona Guo? Dia cuma pesuruh. Guo Rui mengangguk sambil tersenyum. Ia sudah menduga Wenyi akan bereaksi seperti itu. Dia memang seorang pesuruh. Wenyi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia orang yang sangat berbakat. Sayang sekali kalau dia diminta melakukan tugas. Saya juga berpikir begitu, kata Guo Rui. Saya bahkan ingin mengundangnya untuk mengajar di sekolah, tetapi dia menolak. Apa alasannya menolakmu? Dia bilang dia suka kebebasan.
Wenyi tertawa terbahak-bahak. Pria ini benar-benar punya kepribadian. Kalian berdua pergi duluan, aku pergi sekarang. Lin Yi melepas kostumnya dan bersiap untuk pergi. Wenyi tidak tinggal lama setelah Lin Yi pergi karena mereka berjalan keluar bersama. Tuan Lin, silakan tunggu. Lin Yi berhenti ketika mendengar suara Wenyi. Ada apa lagi? Bukankah sudah kubilang? Aku tidak tertarik dengan dunia hiburan. Aku tidak ingin memaksamu masuk ke dunia hiburan. Ada hal lain yang ingin kubicarakan denganmu, kata Yang Wenyi sambil tersenyum. Apa itu? Yang Wenyi menyisir rambutnya sambil berkata, 200.000 sebulan. Ikuti aku mulai sekarang. Bab 217. Operasi 2 cabang Cisco. Kau ingin memilikiku? Tanya Lin Yi. Benar sekali, itulah yang kumaksud, kata Wenyi lugas. Sebenarnya, selain bakatmu, aku mengundangmu ke Boyuan Media karena penampilanmu. Maukah kau memikirkannya? Tanya Wenyi. Lin Yi tersenyum. Ini pertama kalinya aku bertemu orang sejujur dirimu, dan kau sudah membuatku merasa tidak enak. Apa masalahnya? Industri hiburan memang seperti ini, kata Wenyi. Aku tidak takut memberitahumu bahwa aku telah menyentuh semua trainee muda di perusahaan kita. Mereka akan menungguku di hotel selama aku menelepon, tetapi kaulah orang pertama yang membuatku mengambil inisiatif. Kata Wenyi. Tidakkah menurutmu gaji 200.000 sebulan terlalu rendah untuk seseorang setampan aku? Tanya Lin Yi. Saya hanya tahu bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar menyukai kebebasan, hanya saja mereka tidak punya cukup uang, kata Wenyi dengan percaya diri. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 400.000 sebulan, dan aku bisa mengaturmu bekerja di Boyuan Media. Kalau kamu mau berhubungan dengan aktris lain saat aku tidak ada, aku tidak peduli. Gajimu yang 400.000 sebulan bahkan tidak cukup untuk perawatan mobilku, kata Lin Yi sambil tersenyum. Pergi sejauh mungkin dari sini. Jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Apa? Wenyi geram. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Saya sudah bersikap sangat sopan. Anda, Bos Yang. Tepat saat Wenyi hendak kehilangan kesabarannya, dia mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Itu Pan Wen. Kau datang tepat waktu. Suruh seseorang mengurus makhluk tak tahu terima kasih ini. Aku tak mau bertemu dengannya lagi. Lin Yi, seru Pan Laosan dengan wajah sedih. Kalau aku benar-benar punya kemampuan itu, aku nggak akan mau lagi sama kamu. Lin Yi. Lin Yi tampak familiar bagi Pan Laosan pada awalnya, tapi dia tidak yakin. Generasi kedua yang kaya raya dengan kekayaan 1,5 miliar apa yang akan tampil di konser seperti ini. Namun, setelah konser berakhir, Pan Wen menunggu Wenyi keluar dan kebetulan melihat Lin Yi dari dekat. Baru pada saat itulah dia memastikan bahwa pria itu benar-benar generasi kedua super kaya yang ditemuinya di supermarket. Kebetulan sekali bertemu denganmu di sini, kata Lin Yi sambil tersenyum menatap Pan Laosan. Yang Wenyi sedikit terkejut. Kalian berdua saling kenal. Pan Laosan tampak canggung. Tidak juga, tapi kurasa sebaiknya kita lupakan saja. Lupakan saja. Wajah Yang Wenyi dingin. Pan Laosan, kau senior di perusahaan ini. Apa kau pikir reputasiku serendah itu? CEO Yang, ini bukan tentang reputasi. Ini tentang orang ini. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Tidak sanggup menyinggung perasaannya. Yang Wenyi mendengus. Dia hanya pesuruh. Apa menurutmu aku tidak sanggup menyinggung perasaannya? Anak suruhan. Pan Laosan juga tercengang, saya tidak terlalu yakin tentang identitas aslinya, tetapi kami pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya. Belum lagi aset lainnya, uang tunai di kartunya saja sudah mencapai 1,5 miliar dolar. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Boyuan Media kita. Apa katamu? Kartunya berisi 1,5 miliar dolar. Itu benar. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Yang Wenyi tertegun. Ekspresinya tidak setegas sebelumnya, dan dia bahkan sedikit malu. Dia yakin Pan Laosan tidak akan berbohong tentang masalah ini. Dalam kasus itu, hanya ada satu kemungkinan. Orang ini benar-benar membawa banyak uang. Tuan Lin, saya sungguh minta maaf. Saya tadi bersikap kasar. Yang Wenyi berulang kali membungkuk dan meminta maaf. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa takut. Dia hanya punya uang tunai paling banyak sekitar 20 juta, dan laki-laki ini punya uang tunai sebesar 1,5 miliar. Perbedaan antara keduanya jelas. Mereka sama sekali tidak setara. Kalau haus, belilah mentimun. Lin Yi tersenyum. Kamu bisa menggunakannya di malam hari dan memakannya di siang hari. Kamu bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Luar biasa. Ya, saya mengerti. Kalau orang lain yang mengatakan itu, Wenyi pasti sudah marah besar sejak lama. Namun,
Orang yang berdiri di depannya adalah generasi kedua yang super kaya. Ia tidak mampu menyinggung perasaan orang seperti itu. Di industri hiburan di mana status adalah segalanya, Wonyi tahu betul bahwa ia harus bersikap baik ketika ia tidak sekuat pihak lain. Kalau tidak, ia bahkan tidak akan tahu bagaimana ia meninggal. Ia menekan kunci mobil di tangannya, dan pintu Koenigsegg pun terbuka. Lin Yi pergi di bawah pengawasan ketat Wonyi dan Laosan. Adegan itu membuat Wonyi semakin takut. Untung saja Laosan datang tepat waktu, kalau tidak, pasti terjadi sesuatu yang serius. Mobilnya baru saja berangkat ketika dia menerima notifikasi dari sistem. Ulasan bintang 5 dari Guo Rui telah diterima. Tak lama kemudian, Guo Rui menelepon. Apakah Anda sudah menerima peringkat bintang 5? Ya, itu sangat tepat waktu. Kamu sudah sangat membantuku. Salah kalau aku tidak langsung memberimu nilai bagus, kata Guo Rui. Ngomong-ngomong, kamu ada waktu luang malam ini. Aku mau traktir kamu makan. Sebagai perempuan yang sudah menikah, mentraktir anak muda lajang sepertiku itu mencurigakan. Bahkan jika kau tidak takut, aku takut dipukuli sampai mati oleh suamimu. Apa yang kau bicarakan? Guo Rui tertawa. Suamiku sedang pergi urusan bisnis. Seperti yang diharapkan, suami dari wanita yang sudah menikah suka melakukan perjalanan bisnis. Meskipun suamimu sedang pergi dinas, kamu masih punya seorang putra. Anakku pergi ke rumah neneknya. Lin Yi. Bukan hanya suami wanita yang sudah menikah saja yang suka melakukan perjalanan bisnis, tetapi anak-anak mereka juga suka pergi ke rumah nenek mereka. Mungkin aku tidak bisa hari ini, aku ada urusan lain, kata Lin Yi. Kita bicarakan lain kali saja. Baiklah kalau begitu, aku akan mengingat kebaikan ini. Kau harus memberiku kesempatan untuk mentraktirmu makan. Setelah menutup telepon, Lin Yi terburu-buru. Wanita muda ini, Guo Rui, cukup menawan. Melihat kemajuan misi, saat itu sudah 16/20 dan hadiah utama kini memanggilnya. Ponsel Lin Yi berdering. Itu He Yuan. Ada apa? Kami mendengar beberapa berita tentang Cisco, jadi kami ingin melaporkannya kepada Anda, kata He Yuan. Ada restoran Sichuan di dekat perusahaan. Sudah siang, jadi ayo makan dan ngobrol, kata Lin Yi. Aku akan sampai di perusahaan 10 menit lagi. Haha. Lin Yi tertegun. Padahal ini kan cuma makan, kenapa dia malah tertawa terbahak-bahak. Saudara Qi, lihat apa yang kukatakan. Sudah kubilang aku pasti akan dapat makanan asalkan aku bicara dengan Bos Lin, kata He Yuan kepada Qi Xianzhao melalui telepon. Dia telah ditipu. Setelah menutup telepon, Lin Yi pergi ke restoran Sichuan dekat kantor Ling Yun untuk bertemu dengan He Yuan dan Qi Xianzhao. Mereka bertiga memesan kamar pribadi dan memesan beberapa hidangan klasik Sichuan. Setelah itu, Lin Yi bertanya, apa yang terjadi dengan Cisco? Saya dengar dari beberapa teman di industri ini bahwa Cisco sudah mulai menggalang dana, kata He Yuan. Dan semuanya berjalan sangat lancar. Itu normal, kata Lin Yi. Dengan bantuan chip 1.0, mereka sudah berada di puncak industri. Jika mereka ingin menggalang dana, tinggal bertanya saja. Para investor akan membanjiri mereka dengan dana. Selain itu, Cisco juga aktif menghubungi unit penelitian lain, seolah-olah mereka sedang mencari tenaga kerja kontrak, kata Qi Xianzhao. Orang-orang ini cukup cepat, kata Lin Yi. Mereka sebenarnya memainkan strategi bercabang dua. Qi Xianzhao mengangguk. Ini adalah metode tercepat dan paling efektif saat ini. Karena Cisco mulai mengumpulkan dana, mari kita ikuti saja, kata Lin Yi sambil tersenyum. Bagaimana? Tanya He Yuan. Aku tidak bisa keluar sendiri, jadi aku harus meminta bantuan kakak perempuanmu untuk mendapatkan bagian daging sebesar ini. Bab 218. Uang untuk anak-anak. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan video ke Ji Qingyan. Beberapa detik kemudian, panggilan video tersambung. Riasan wajah Ji Qingyan sangat indah, dan rambut panjangnya diikat di belakang kepalanya, membuatnya tampak cerdas dan cakap. Apakah kamu sudah makan? Tanya Lin Yi. Belum. Aku sedang tidak nafsu makan hari ini. Aku akan makan nanti, kata Ji Qingyan. Kenapa kamu mengirimiku pesan sekarang? Ada masalah? Tidak apa-apa, aku hanya ingin memberitahumu apa yang kami makan. Lin Yi mengarahkan video ke hidangan di atas meja. Ini ikan rebus, ini daging sapi bayangan, ini bebek teh kamper, dan ini. Lin Yi. Qingyan tiba-tiba meninggikan suaranya. Kau akan mati. Beraninya kau menggodaku. Kenapa kamu jadi tergoda? Aku cuma mau bilang kalau aku lagi makan, jadi kamu nggak perlu khawatir. Kamu terlalu banyak. Aku sangat sibuk sampai tidak punya waktu untuk mengkhawatirkanmu. Lin Yi terkekeh. Aku punya kesepakatan yang akan membuatku kaya.
Kamu tertarik? Kesepakatan yang dijamin menghasilkan keuntungan. Tentu, apakah ini investasi atau proyek ekspansi? Investasi. Soal bisnis, King Yan jadi serius. Bagaimana? Kamu mau investasi di perusahaan mana? Cisco Corporation Limited, kata Lin Yi. Berapa likuiditas yang dimiliki Chaoyang Group saat ini? Sekitar 200 juta, tetapi 148 juta diantaranya untuk proyek yang sedang kami jalankan. Kami hanya bisa mengambil sekitar 52 juta. Baiklah, aku akan meminta Yuan mengirimkan 48 juta saat aku bebas. Kita akan mendapatkan 100 juta lalu pergi ke Cisco, kata Lin Yi. Aku akan mendengarkanmu. Kita akan melakukannya setelah uangnya tersedia. Biar Yuan dan Xian Zhao yang urus ini. Mereka aktor profesional. Kamu bakal mudah ketahuan kalau coba-coba sendiri. Apa yang kalian bertiga teliti? Kenapa kalian begitu misterius? Ji Qingyan menatap Lin Yi dan bertanya. Jangan tanya apa-apa lagi. Tunggu saja di rumah untuk mengambil uangnya. Baiklah, aku akan mendengarkan instruksimu. Lin Yi menutup telepon setelah mereka selesai berbicara tentang investasi. Bos, kalau mau menipu Cisco, kenapa tidak investasi lebih banyak saja? Tanya He Yuan. Kenapa tidak ditipu saja sampai mati? Tidak, kata Lin Yi. Chaoyang Group bukanlah grup investasi profesional. Saya ingin menciptakan ilusi bagi Cisco dan membuat mereka berpikir bahwa Chaoyang Group adalah spekulan. Di saat yang sama, mereka bisa bertindak sebagai penunjuk arah. Penunjuk arah angin. Saat ini, sebagian besar investor yang ingin berinvestasi di Cisco adalah grup investasi. Keterlibatan Chaoyang Group dapat membuktikan bahwa industri lain juga tertarik dengan produk mereka. Lin Yi menatap mereka berdua. Aku tidak perlu memberitahumu apapun lagi. Xian Zhao berpikir sejenak dan berkata, maksudmu, kau ingin menggunakan investasi Chaoyang Group untuk memberitahu Cisco bahwa produk mereka juga terkenal di industri lain. Itukah yang kau maksud? Itu benar. He Yuan melanjutkan, kau ingin menggunakan metode ini untuk meningkatkan ego mereka. Lalu, semakin tinggi mereka terbang, semakin keras pula jatuhnya. Cerdas, kata Lin Yi. Sebenarnya, orang-orang Cisco masih berhati-hati. Kalau kita bertindak terlalu jauh, mereka akan mudah menyadarinya. 100 juta adalah batas peringatan. Kalau terlalu banyak, itu akan mengirimkan sinyal buruk. Itu tidak akan menutupi kerugian. He Yuan menggigil. Bosnya terlalu jahat. Tampaknya permintaan Buddha harus dimasukkan dalam agenda. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Lin Yi berhenti memeriksa pesanannya dan pulang untuk tidur. Ia baru bangun keesokan paginya. Anda memiliki pesanan baru, harap periksa dengan cermat. Tepat saat dia melaju keluar, dia menerima perintah baru. Ketika dia membukanya, isinya membuat Lin Yi sedikit geli. Nama saya Liu Mei, tahun 30 tahun, tinggi 170 cm, berkulit putih, cantik, dan menawan. Saya menikah dengan seorang pengusaha kaya di Hong Kong, tetapi saat ini saya belum bisa memiliki anak. Karena saya sedang berjuang untuk memiliki ahli waris, saya sekarang memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan pria yang peduli dan sehat agar dapat membantu saya menghindari konflik di masa mendatang. Saya bisa menawarkan Anda $300.000. Jika Anda berhasil melahirkan, Anda akan diberi hadiah uang tunai $2 juta lagi. Jika Anda tertarik, silakan hubungi saya melalui telepon. Lin Yi mengusap dagunya saat membaca isi perintah itu. Apakah semua iklan kecil mengikuti perkembangan zaman? Namun, saya masih bisa menerima bisnis ini. Lin Yi menelepon balik nomor itu. Permisi, apakah ini Nona Liu Mei? Apakah Anda mencari putra yang kaya raya? Ya, apakah kamu bersedia membantuku? Suara di ujung sana terdengar menyenangkan. Aku sudah menerima pekerjaan itu, jadi aku bersedia membantu, kata Lin Yi. Tapi kau tidak akan mengingkari janjimu, kan? Jangan tunggu aku pergi, atau kau tidak akan membayar. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya, kata Liu Mei. Suamiku pengusaha kaya di Hong Kong. Kekayaannya puluhan miliar. Beberapa ratus ribu dolar tidak berarti apa-apa bagiku. Asal kau bisa membantuku hamil, aku akan segera membayarnya. Tidak masalah. Kalau begitu sudah beres. Kamu bisa bersiap di rumah. Aku akan ke sana sebentar lagi. Saya sudah menulis alamatnya di pesanan, kata Liu Mei. Ini rumah yang baru saja aku beli. Kalau kau bisa memuaskanku, aku tidak hanya akan memberimu uangnya, tapi juga akan memberimu rumah ini. Kalau begitu, terima kasih banyak. Setelah menutup telepon dan memastikan pesanannya benar, Lin Yi siap bekerja. Namun, setelah memikirkannya sejenak, ia menyadari bahwa tubuhnya yang kecil tidak akan cukup untuk memuaskannya. Ia butuh bantuan.
Memikirkan hal ini, Lin Yi menghubungi nomor Qin Han. Lin tua, ada apa? Aku butuh bantuanmu, kata Lin Yi. Bisakah kau mencarikan seseorang untukku? Seseorang dengan tubuh yang kuat dan terlihat menindas. Kenapa kamu mencari orang seperti itu? Apa kamu berbisnis menjajakan wanita kaya? Tanya Qin Han. Benar, aku seorang germo. Bantu aku menghubungi beberapa orang saja, kata Lin Yi. Baiklah, aku akan membantumu menghubungi mereka sekarang. Qin Han langsung setuju. Setelah aku menghubungi mereka, kemana aku harus meminta mereka mencarimu? Paviliun Jiushu. Tidak perlu. Suruh mereka pergi ke Taman Fuhua dan tunggu aku di pintu masuk kompleks. Baiklah, serahkan padaku, kata Qin Han. Lin Yi menutup telepon setelah menyelesaikan urusannya. Ia pergi ke bank untuk mengambil uang, lalu pergi ke Taman Fuhua. Dia menunggu 10 menit lagi di Taman Fuhua. Anak buah Qin Han juga telah tiba. Jumlah mereka lebih dari 10 orang. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar. Otot-otot di tubuhnya telah meledak, dan Lin Yi tercengang oleh apa yang dilihatnya. Qin Han terkadang bisa diandalkan. Sepertinya orang-orang ini semua suka berolahraga dan binaraga. Halo, Tuan Lin, nama saya Liu Yingxi. Tuan Muda Qin mengirim saya untuk mencari Anda. Aku memanggilmu ke sini hari ini karena aku butuh bantuanmu. Ikuti saja instruksiku, kata Lin Yi. Baik, Tuan Lin. Kami pasti akan mengikuti instruksi Anda. Ayo pergi. Lin Yi melambaikan tangannya dan membawa Liu Yingxi dan yang lainnya ke atas, bergumam pada dirinya sendiri. Dengan begitu banyak orang di sini, aku bertanya-tanya apakah wanita Liu Mei itu akan mampu mengatasinya. Bab 219. Bahkan seekor babi. Ada 3 pria dan seorang wanita yang duduk di ruangan itu. Keempatnya berpakaian santai. Pria itu bertelanjang dada, mengenakan celana pendek dan sandal, dan mereka semua berlumuran lumpur. Satu-satunya perempuan itu pun tak berbeda. Ia mengenakan tank top merah dan legging hitam. Sepertinya ia sudah lama memakainya karena legging itu mulai melar. Nama wanita itu adalah Liu Mei, tetapi penampilannya jauh dari apa yang dijelaskan dalam pesanan. Meski usianya baru 30-an, dia tampak seperti berusia 40-an. Plum, lama sekali. Kenapa orang itu belum datang? Pria yang berbicara itu memiliki janggut tipis. Ia memegang bir di tangannya dan meletakkan satu kaki di bangku. Raut wajahnya tampak garang. Namanya Zhang Yongqiang, dan dia adalah suami Liu Mei. Saat masih muda, Zhang Yongqiang adalah seorang hooligan, dan begitulah dia mengenal Liu Mei, yang bekerja di pusat pemandian. Namun, karena mereka berdua adalah tipe pemalas, mereka tidak memiliki pekerjaan layak selama bertahun-tahun, jadi mereka mulai menipu orang. Bukan masalah besar. Kamu dengar apa yang dia katakan di telepon. Sikapnya cukup tulus. Liu Mei membuka sebotol bir dan berkata sambil minum. Kamu harus tahu ini Zonghai. Seberapa besar kota ini? Ini bukan daerah kecil di pedesaan. Bagaimana bisa kamu bilang begitu? Yang penting sekarang kami tidak punya uang sepeser pun. Kalau tidak ada pelanggan baru, kami terpaksa kelaparan untuk makan berikutnya. Kurasa itu bukan masalah besar. Pertama-tama, para pesuruh ini semuanya tidak berpendidikan. Kurasa mereka tidak sebaik aku. Mereka semua sangat mudah ditipu. Kalian semua harus bersiap-siap. Dia akan segera datang. Zhang Yongqiang menendang bangku dan berkata kepada kedua bawahannya. Kalian berdua, jangan duduk saja di sana. Ayo bersiap-siap dulu. Saat dia tiba, kita harus menurunkannya. Jangan khawatir, Saudara Qiang. Begitu dia tiba, aku jamin dia tidak akan bisa kabur. Kalau kita cuma nunjukin pisau kita, mungkin dia bakal takut sampai kencing di toilet. Seberapa banyak kita memeras nanti tergantung suasana hati kita, kata bawahan lainnya. Haha, benar juga. Setelah menunggu berhari-hari, akhirnya ada ikan yang memakan umpannya. Kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Dang dang dang. Saat mereka sedang mengobrol, seseorang mengetuk pintu. Zhang Yongqiang dan Liu Mei saling berpandangan dengan ekspresi serius. Zhang Yongqiang menatap kedua bawahannya. Siapkan orang-orangnya. Dia sudah datang. Mengerti, Saudara Qiang. Zhang Yongqiang menatap Liu Mei setelah memberikan tugas. Plum, buka pintunya. Liu Mei mengangguk dan berjalan menuju pintu. Ia bertanya dengan suara rendah, siapa kamu? Bukankah kamu ingin menghabiskan banyak uang untuk punya anak? Aku di sini untuk membantumu mewujudkan impianmu. Setelah memastikan identitas Lin Yi, Liu Mei membuka pintu dengan tenang dan ekspresi gembira. Begitu Lin Yi masuk, Liu Mei segera menutup pintu. Jika ia membiarkannya lolos, ia akan menderita kerugian besar. Lin Yi tersenyum ketika dia melihat 3 pria lainnya di ruangan itu.
Ketiganya di sini untuk membantu. Tapi menurutku kau tidak terlihat seperti wanita kaya. Hentikan omong kosong itu. Liu Mei mengumpat dan melepas bajunya tanpa berkata apa-apa, memperlihatkan bra hitam di bawahnya. Lin Yi kagum dengan pemandangan itu. Kamu agak terlalu mahir membuka pakaian. Aku tahu kamu sudah berlatih di pusat pemandian. Liu Mei tidak memperdulikan hal ini dan menerkam Lin Yi. Pada saat itu, Zhang Yongqiang mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto. Setelah mengambil foto, Liu Mei meninggalkan sisi Lin Yi dan mengenakan pakaiannya. Ada apa? Bukankah kamu sudah menawarkan banyak uang untuk punya anak? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Kamu tidak pernah ikut kelas kesehatan di SD. Kamu bahkan tidak melepas celanamu, jadi kenapa kamu masih memberiku uang? Nak, kau sudah di sini, jadi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Zhang Yongqiang berkata sambil tersenyum. Kamu ditipu, serahkan uangnya sekarang, atau kamu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup, kata Lin Yi sambil tersenyum. Sial, kalian ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Kalian sudah berjanji untuk membayar mahal agar punya anak, dan sekarang kalian mau merampokku. Itu terlalu tidak etis. Tidak ada yang bisa kulakukan, ini salahmu sendiri karena IQ-mu rendah. Zhang Yongqiang tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, Plum bilang kalian semua pesuruh itu tidak berpendidikan tinggi. Kalian akan langsung percaya begitu melihat manfaatnya. Aku tadinya tidak percaya, tapi terima kasih sudah memberitahuku apa artinya punya IQ serendah itu. Setelah mengatakan itu, Zhang Yongqiang mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan melanjutkan. Kau lihat pisauku. Aku tak mau buang waktu lagi. Cepat serahkan uangnya. Kalian orang-orang yang terlalu tidak bermoral. Lin Yi menghela nafas. Aku ingin membantumu mendapatkan tempat di keluarga mertuamu dengan menghamilimu. Setelah melihat berita bahwa kamu sedang mencari anak, perasaanku campur aduk dan bahkan menghubungi teman-temanku untuk membantu. Aku tidak menyangka kalian ternyata senakal itu. Niat baik tidak akan dihargai dengan baik. Jangan sok nggak berguna. Kalau mau salahkan orang, salahkan saja IQ-mu yang rendah. Sekalipun Tuhan datang hari ini, dia nggak akan bisa bantu kamu. Cepat bayar. Kalau kalian seperti ini, kita nggak akan bisa nego. Jangan salahkan aku kalau aku nggak setuju sama kalian. Bertengkar denganmu. Brengsek. Zhang Yongqiang mengumpat. Kami bertiga di sini, dan kami semua memegang pisau. Bisakah kau melawan kami bertiga sendirian? Aku tidak bisa melakukannya sendiri, tapi aku punya teman, kata Lin Yi sambil tersenyum. Menurutmu siapa teman-temanmu? Kamu terkunci di dalam, jadi siapa yang bisa membantumu? Belum tentu, teriak Lin Yi dari luar. Silakan masuk, teman-teman. Dong dong dong. Lin Yi memberi perintah dan mendengar suara pintu ditendang. Suara itu semakin keras, seolah-olah dinding bergetar. Zhang Yongqiang dan Liu Mei tercengang. Dalam waktu kurang dari setengah menit, pintu besi tua itu ditendang hingga terbuka oleh Liu Yingxi dan yang lainnya. Saat pintu ditendang hingga terbuka, lebih dari 10 orang bergegas masuk dan melindungi Lin Yi di belakang mereka. Mereka semua terlalu kuat. Kau benar-benar menjebakku. Menjebakmu. Lin Yi berkata dengan polos, dialah yang bilang dia akan menghabiskan banyak uang untuk hamil. Aku takut tidak akan mampu menyelesaikan tugas yang sulit ini, jadi aku memanggil beberapa orang kuat untuk membantuku. Aku bisa menjamin aku akan memenuhi permintaan itu, tapi kaulah yang mengeluh lebih dulu. Bukankah itu agak tidak etis? Sialan. Kau menemukan begitu banyak orang sekaligus. Lupakan istriku, bahkan babi betina pun akan mati terbajak. Kau jelas-jelas melakukannya dengan sengaja. Lin Yi mengangkat bahu. Yang penting, syarat yang kau tawarkan terlalu menggiurkan. Aku tidak mungkin melepaskan kesempatan untuk meraup untung besar begitu saja. Zhang Yongqiang ingin mati. Jalan-jalan di kota itu terlalu dalam. Anak sederhana seperti dia tak akan mampu bertahan hidup di sini. Qiang. Apa yang harus kita lakukan sekarang, saudara Qiang? Ada lebih dari 10 orang di seberang sana, tanya bawahan Zhang Yongqiang. Kurasa mereka bahkan tidak perlu menyerang kita bersamaan. Kalau salah satu dari mereka saja yang keluar, dia bisa menghadapi kita bertiga. Bang! Pisau di tangan Zhang Yongqiang jatuh ke tanah. Ia begitu ketakutan hingga tubuhnya lemas. Saudaraku, ini salah paham. Kita tidak punya jalan keluar lain, dan itulah mengapa kita melakukan hal seperti itu. Tolong beri kami kesempatan lagi. Kami tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Jangan seperti ini. Aku sudah memanggil banyak orang ke sini untuk memastikan kamu puas. Kamu harus mengerti niat baikku. Lin Yi menunjuk Liu Mei dan berkata, Liu Yingxi, nama keluarga wanita ini juga Liu. Dia dari keluargamu. Mari kita mulai dengan dirimu.
Jika kamu tidak bisa mendapatkan peringkat bintang 5 dari klien, aku akan mulai menginterogasimu. Bab 220. Tangisan Wang Ying. Jangan khawatir, Tuan Lin, saya janji akan menyelesaikan misinya. Liu Yin berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya, siap bekerja. Plum, lari. Maaf. Tidak apa-apa. Ada banyak orang di sini, tapi aku bisa mengatasinya. Lin Yi. Anda benar-benar karyawan yang baik. Zhang Yongqiang tercengang. Ada apa dengan raut wajah penuh harap itu? Namamu Liu Mei, kan? Tanya Lin Yi. Itu aku. Aku sudah susah payah mencarikan begitu banyak orang untukmu. Apa kamu puas? Ya, aku mau. Kalau begitu, bisakah kau bayar tagihannya dan beri aku peringkat bintang 5 dulu? Setelah itu, aku akan pergi. Aku tidak akan menghalangi kalian bersenang-senang di sini. Oke. Liu Mei mengeluarkan ponselnya dan memberi Lin Yi ulasan bintang 5. Jangan cuma kasih ulasan bintang 5. Bisa tambahkan foto dan deskripsi. Biar lebih meyakinkan. Oke. Aku akan melakukannya sekarang. Liu Mei mengeluarkan ponselnya dan memberi Lin Yi ulasan lain. Aku sudah selesai. Oke, kalian bersenang-senanglah di sini. Ingat untuk meneleponku ketika anak itu merayakan bulan purnama. Aku akan memberimu angpau besar. Zhang Yongqiang tidak berani mengatakan apa-apa. Dia sudah mengakui akan merampok Lin Yi secara terang-terangan, jadi apa pedulinya dengan ulasan bintang 5. Jangan bergerak. Tepat saat pertempuran hendak pecah, sebuah teriakan dingin terdengar dari luar pintu. Lin Yi berbalik dan melihat lebih dari selusin petugas polisi bergegas masuk dari luar. Liu Yingxi dan yang lainnya telah membobol rumah tersebut, jadi tetangga sebelah pasti mengira mereka sedang dirampok dan menelepon 911. Jika tidak, polisi tidak akan tahu apa yang terjadi di sini. Halo, Pak Polisi. Lin Yi berkata sambil tersenyum ketika melihat polisi. Jangan nakal. Minggir dan ceritakan apa yang terjadi. Pak Polisi, begini masalahnya, kata Lin Yi. Saya seorang pesuruh dari Meituan. Wanita ini memesan dan bilang dia ingin membayar mahal agar punya anak. Saya meminta bantuan, tetapi ternyata mereka ingin merampok kami. Kami terpaksa melawan. Tepat ketika kami tak sanggup bertahan lebih lama lagi, kalian muncul. Kalian bagaikan bodhisattva hidup yang menyelamatkan hidup kami. Wajah Zhang Yongqiang berubah menjadi hijau. Omong kosong apa ini sampai kalian tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Akulah yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ekspresi Liu Mei berubah tidak pasti saat dia mengutuk dalam hatinya. Tidak bisakah kamu datang sedikit lebih lambat? Awalnya, polisi memperlakukan masalah ini sebagai perampokan. Namun, setelah mendengar kata-kata, sejumlah besar uang, mereka langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Terlalu banyak penipuan seperti ini di masyarakat modern, dan dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, anak di depannya memiliki rasa keadilan yang tinggi. Ia bahkan membawa orang untuk melawan mereka sampai mati. Karakternya memang patut disegani. Baiklah, bawa orang-orang ini pergi. Kepala polisi menatap Lin Yi. Kau ikut kami untuk membuat pernyataan, tapi jangan khawatir, ini bukan urusanmu. Ini hanya formalitas. Bukan masalah besar. Pak Polisi, bolehkah saya istirahat? Saya hanya seorang pesuruh dan keluarga saya tidak punya banyak uang. Kalau saya ikut dengan Anda, perjalanannya akan lama. Dong bro, kurasa kita harus melupakan ini, kata seorang petugas wanita berambut pendek. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, dan dia bahkan membantu kita menyingkirkan sebuah sindikat. Dia seharusnya dipuji, jadi jangan kita paksa dia untuk membuat pernyataan. Saudari Meng benar. Butuh setidaknya 2 jam untuk mengambil pernyataan. Hukum hanyalah sebuah bantuan. Kita harus mengutamakan orang dalam penegakan hukum, jadi kita tidak bisa menganggapnya terlalu serius. Batuk, batuk, batuk. Melihat kedua rekan wanita itu, Li Dong batuk beberapa kali. Ketika Anda berbicara, ingatlah identitas dan posisi Anda. Kami mengatakan yang sebenarnya, kata polisi wanita berambut pendek itu. Pesuruh ini tahu bahwa mereka penipu, tetapi ia tetap mengabaikan keselamatannya sendiri dan dengan tegas datang untuk menghukum kejahatan dan mendorong kebaikan. Oleh karena itu, saya merasa bahwa ia tidak perlu membuat pernyataan, tetapi juga harus dipuji. Benar sekali, kata polisi wanita lainnya. Dan kalau menyangkut keempat orang ini, kita harus menangani mereka dengan serius saat kita kembali. Kalau kita terlambat selangkah saja, mereka pasti sudah merusak anak suruhan ini. Bahkan jika dia cacat, aku bersedia melakukannya. Sial, kamu berani melakukannya. Akulah korban sebenarnya di sini. Baiklah, baiklah.
Lupakan saja pernyataan itu. Lagi pula, ini hanya prosedur rutin. Li Dong melambaikan tangannya dan memanggil rekan-rekannya yang lain. Bawa keempat orang ini pergi dan kunci mereka di kantor polisi untuk diinterogasi. Mengerti, Kakak Dong? Beberapa menit kemudian, Zhang Yongqiang dan yang lainnya diborgol dan dikawal keluar oleh polisi. Kelompok itu berjalan menuju pintu, dan Li Dong berhenti di jalurnya dan berkata kepada Lin Yi. Pak, terima kasih atas kontribusi Anda untuk kampanye anti kejahatan di kota Zonghai. Sekembalinya kami akan mengajukan permohonan pembuatan spanduk untuk Anda sebagai bentuk dukungan. Itu tidak perlu. Tugasku adalah membantu yang lemah dan menghukum yang jahat. Kak Dong, lihatlah karakternya. Dia punya rasa keadilan, rendah hati, dan rendah hati. Kita harus mengajak anak-anak muda belajar darinya, kata polisi wanita berambut pendek itu. Saya pikir kita bisa mengajukan wawancara eksklusif dan menyebarkan kebaikannya ke seluruh kota Zonghai. Tidak, tidak, tidak. Aku terbiasa bersikap rendah hati. Lupakan saja wawancara eksklusif itu, kata Lin Yi. Dia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan Lin Yi tidak ingin melakukan pekerjaan semacam itu. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, kita lupakan saja wawancara eksklusif itu, kata Li Dong sambil tersenyum, lalu pergi bersama rekan-rekannya dan Zhang Yongqiang. Kerumunan itu bubar, dan Lin Yi mengeluarkan amplop hitam dari mobil sebelum menyerahkannya kepada Liu Yingxi. Terima kasih atas bantuan kalian hari ini. Ini $200.000. Ambil kembali dan bagikan di antara kalian. Tidak, tidak, tidak. Kami tidak bisa melakukan itu. Anda teman baik Tuan Muda Qin. Sudah sepantasnya kami membantu. Bagaimana mungkin kami mengambil uang Anda? Setelah berkata demikian, Liu Yingxi dan yang lainnya buru-buru masuk ke dalam mobil, tidak memberi Lin Yi kesempatan untuk memberikan uang kepada mereka. Lin Yi memasukkan uang itu kembali ke dalam mobil. Ia hanya bisa mentraktir Qin Han makan setelahnya sebagai balasan. Melihat misinya telah tiba 17/20, Lin Yi merasa sangat bersyukur. Jika beruntung, ia akan dapat menyelesaikan misi terakhir hari ini. Hari sudah hampir siang. Lin Yi mencari tempat untuk menghabiskan makan siangnya, lalu mulai bekerja lagi. Baru pada pukul 4 sore dia menerima 5 pesanan lagi. 2 pesanan pertama semuanya mendapat ulasan bintang 5, yang membuat Lin Yi sangat gembira. Namun, 3 ulasan terakhir semuanya biasa-biasa saja. Ia hanya butuh 1 ulasan bintang 5 untuk menyelesaikan misi terakhir, dan Lin Yi ingin sekali mengumpat. Dering, dering, dering. Tepat ketika Lin Yi hendak menerima ulasan bintang 5 terakhir, teleponnya berdering. Ternyata Wang Ying. Yi, kamu di mana? Bisakah kamu menjemputku? Teriak Wang Ying. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih.